teman-teman, sebelum kegiatan belajar dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya. Iya Ibu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Titi Bu, Kenapa? sakit kayaknya Bu. Oh yaudah, kita doakan teman kalian ya, semoga diberi kesembuhan. Dunia berdoa. Hari ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan belajar hari ini. Tujuan belajar hari ini yang pertama, peserta didik mampu menentukan isi surat lamaran pekerjaan yang dibahas secara cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan teliti dan mandiri, bekerja sama dan komunikatif selama proses pembelajaran. Selanjutnya, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Ada yang tahu? Tidak. Oke, tidak tahu. Baik, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang diberikan, pendidikan, percakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini seringkali disebut dengan kualifikasi pelamar. Adapun isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka, yang kedua, bagian inti, dan yang ketiga, bagian penutup. Yang pertama, bagian pembuka. Bagian pembuka berisi pengantar atau pendahuluan terhadap permasalahan pokok. Harus menyatakan dengan jelas bahwa pelamar sudah melamar pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasikan pekerjaan yang diminati. Yang kedua, bagian inti berisi penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang telah disampaikan di paragraf pembuka, tentang apa yang saya miliki atau alami, yaitu yang berisi latar belakang pendidikan, kursus pelatihan, pengalaman kerja, kompetensi, dan kualitas diri pribadi, yaitu sikap, minat, dan aktivitas, serta skill yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berisi harapan ucapan terima kasih. Kalimat dalam bagian penutup, kalimat yang digunakan sangat sederhana, terdiri dari 1 sampai 2 kalimat. Selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Bagaimana sih sistematika surat lamaran pekerjaan itu? Ada yang tahu? Belum Bu, belum tahu. Baik, sistematika surat lamaran pekerjaan mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat, tampilan dan hal, alamat surat, syarat pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, dan syarat penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Hal yang pertama dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kapan dan di mana surat ini dibuat. Peletakan tempat dan tanggal pembuatan surat ini biasanya ditulis di pojok kanan atas tanpa titik karena bukan kalimat. Yang kedua, lampiran dan hal. Biasanya pada surat lamaran pekerjaan, pelamar akan menyisipkan berbagai macam lampiran. Contohnya, pada surat lamaran pekerjaan harus dilengkapi oleh data diri dan kualifikasi pelamar sebanyak 3 lembar, sehingga dapat
Contoh, dengan hormat, berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui internet, saya siap untuk bekerja keras dan memiliki kualifikasi yang relevan. Karena saya baru saja lulus dari universitas bidang keahlian administrasi perkantoran. Yang keenam, isi surat. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari yang pertama, identitas diri berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan pelamar. Dalam tulisannya, huruf awal kata menggunakan huruf kecil seperti contoh berikut. Nama Budi Jaya, tempat tanggal lahir Denpasar 25 Januari 1997. Pendidikan terakhir S1 Sistem Komputer. Alamat Jalan Ahmad Yani nomor 1 Denpasar Bali 80115. Yang kedua, maksud tujuan. Berisi keterangan mengenai alasan pelamar untuk menulis surat. Yang ketiga, mengatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen penting berupa ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto. Yang ketujuh, penutup. Dalam penutup, sebaiknya pelamar harus menunjukkan keantusiasan atau harapan terhadap pekerjaan yang dituju. Contoh, demikian surat lamar pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan. Yang kedelapan, salah penutup. Jika di awal terdapat salah pembuka, maka dia terdapat salah penutup. Salah penutup dapat ditulis dengan sederhana seperti hormat saya. Yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang ini berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis surat lamaran pekerjaannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bagian ini tempat berada setelah salah penutup. Contohnya, hormat saya Budi Jaya. Selanjutnya, mari kita coba. Anak-anak, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian di tengah anak-anak. Iya, Bu. Tugas kelompok ini ibu beri kepada 3 kelompok. Tugas ini kalian akan menganalisis surat lamaran pekerjaan mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk kalian mengerjakan ya anak-anak. Siap, Bu. Selamat mengerjakan. Terima kasih, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Iya, Bu. Ibu minta satu dari kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1. Sebelum itu, kenapa bajunya berbeda dari yang lain? Karena tadi saya hujanan semua bajunya baru semua, jadi saya ganti pakai sweater. Sudah tidak apa-apa. Silakan lanjutkan. Iya. Kelompok 1. Soal nomor 1. 1. Pembuka deskripsinya bersamaan dengan surat ini saya bermaksud mengajukan izin agar dapat melaksanakan kerja praktik dalam kurun magang selama 1 bulan sampai 3 bulan di perusahaan Bapak atau Ibu. Inti suratnya itu saya bertandatangan di bawah ini. Nama Beni Ada Lesmana ini 306 12 C1 10 62, alamat Jalan Divisi 4 Auli RT 006 RW 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Kamal.
Bagus Rahman. Berikan tepuk tangan. Silakan kembali. Selanjutnya, sebelum menutup pelajaran, adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Jadi, kesimpulannya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu bagian pembuka, inti, dan penutup. Sistematika surat lamaran pekerjaan mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, dan hal. Alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Oke, terima kasih Restu. Berikan tepuk tangan. Sebelum untuk pelajaran, Ibu minta kalian di rumah belajar untuk materi selanjutnya ya anak-anak. Sebelum menutup pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dan berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.